Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil uji SPSS, pengaruh kualitas produk dan harga produk terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce, studi kasus terhadap TikTok Shop. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hulafa Arbian Azmi. Saya Putri Ayu. Saya di sini akan menjelaskan hasil pembahasan. Yang pertama, ada studi kasus. TikTok Shop adalah platform e-commerce yang semakin populer, terutama di kalangan pengguna sosial media, dan harga pokok adalah dua faktor kunci yang sering mempengaruhi kepuasan konsumen dalam konteks e-commerce. Terdapat 10 pertanyaan pengaruh harga pokok terhadap kepuasan konsumen. Data dianalisis menggunakan regresi linear untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen dan dependen. Masuk ke yang pertama, uji validitas. Sebelum itu kalian bisa buka SPSS terlebih dahulu. Lalu kalian klik variable view yang paling bawah. Di name-nya kalian tulis X1.1, X1.2, X1.3, X1.4 dan total. Ini tergantung kuesioner kalian. X1-nya ada berapa pertanyaan. Lalu kita ke samping ke data view, kalian klik, lalu kalian masukkan data responden dari X1, lalu ke analyze, kalian bisa pilih correlate, kalian klik yang paling pertama, lalu kalian pindahkan X1.1 sampai total dari ke kiri ke kanan, lalu klik OK. Maka dapat nilai SPSS-nya. Dan terhitung dilihat dari total SPSS-nya yang tadi kita hitung. Dapat diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki R hitung lebih besar dari R tabel 0,360. Dengan demikian, item pertanyaan tersebut dinyatakan valid karena masing-masing variabel memiliki pertanyaan yang nilai korelat item dan total korelat lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,360. Lanjut ke uji reliabilitas, kalian bisa klik variable view, kalian ke name, lalu kalian tulis X1.1, X1.2, X1.3, X1.4. Lalu kalian ke data view, masukkan data responden X1. Lanjut ke analyze, kalian pilih scale, kalian pilih yang pertama, lalu kalian pindahkan X1.1 sampai X1.4 ke kiri, kalian pindahkan ke kanan, kecuali yang total kalian gak usah pindahkan, lalu klik OK. Maka dapat nilai SPSS sebagai berikut. Maka dapat diketahui bahwa seluruh item variabel yang meliputi pengaruh kualitas, harga produk, dan kepuasan konsumen memiliki nilai alfa lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Lanjut ke uji asumsi. Kalian bisa ke data view, variable view, kalian bisa ke variable view, kalian bisa di name kalian tulis X1, X2, dan Y. Lalu ke label, kalian bisa tulis X1 pengaruh kualitas, X2 harga pokok, Y dan Y kepuasan konsumen. Lalu kalian ubah mixture-nya, kalian ubah ke scale. Lalu ke data view, masukkan data responden X1, X2, dan Y. Lalu kalian ke analyze, lalu kalian ke regression, dan kalian pilih linear. Di sini ada independen dan dependen. Independen kalian masukkan X1 dan X2, lalu yang dependennya kalian masukkan Y, lalu kalian klik static. Kalian centang yang correlate diagnosa, lalu klik continue. Kalian klik plot, kalian pilih 2 dari bawah, kalian masukkan ke Y, dan
kalian pilih 2 dari atas, kalian masukkan ke X, lalu kalian centang histogram dan bawahnya, lalu kalian klik continue, lalu kalian klik save, klik understand, klik continue. Nah, lanjut ke uji hot kolomograf. Masih pakai data yang tadi, kalian klik analyze, kalian pilih no track text, kalian pilih yang paling bawah, dan kalian pilih lanjut, kalian pilih ke satu strip sampel KS, lalu kalian pindahkan yang understand, lalu klik OK. Maka hasilnya yang ditampilkan di PPT berdasarkan tabel di atas, maka didapatkan hasil tingkat signifikannya sebesar 0,14, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut dinyatakan normal. Baik, selanjutnya terdapat gambar probability plot pada gambar di atas. Diketahui bahwa data tersebut menebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Ini menunjukkan bahwa pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian, pada uji multikolinearitas yang didapatkan dari hasil uji asumsi, berdasarkan hasil analisis data pada tabel ini diperoleh nilai FIF pengaruh kualitas X1 sebesar 1,832 dengan nilai tolerance 0,546 dan nilai FIF harga pokok X2 sebesar 1,832 dengan tolerance 0,54. Maka dikatakan bahwa dari kedua variabel tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas atau korelasi yang sempurna antar variabel-variabel bebas, karena nilai toleran lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF lebih kecil dari 10. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas yang didapatkan dari hasil uji asumsi. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Maka dapat dikatakan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kemudian ada uji hipotesis. Yang pertama ada regresi berganda. Berdasarkan tabel coefficients dapat dianalisis persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y sebagai berikut. Y sama dengan 3,091 ditambah 0,686 X1 dikurang 0,570 X2. Sehingga berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk di atas dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta sebesar 3,091 artinya jika pengaruh kualitas dan harga produk dianggap tidak ada atau sama dengan 0, kepuasan konsumen tetap sebesar 3,091. Yang kedua, nilai koefisien regresi pengaruh terhadap kualitas sebesar 0,686 artinya jika variabel pengaruh kualitas meningkat 1, kepuasan konsumen akan mengalami kenaikan sebesar 0,686 atau 68,6%. Hal ini berarti apabila pengaruh kualitas ditingkatkan, maka kepuasan konsumen akan meningkat. Yang ketiga, nilai koefisien regresi harga pokok sebesar 0,570, artinya jika variabel harga pokok meningkat satu satuan, maka Yang ketiga, nilai koefisien regresi harga pokok sebesar 0,570, artinya jika variabel harga pokok meningkat 1, maka kepuasan konsumen akan mengalami kenaikan sebesar 0,570 atau 60,3%. Ini berarti apabila harga pokok dinaikkan, maka kepuasan konsumen akan meningkat. Kemudian ada uji T table sama dengan T dalam kurung A bagi 2 bagi N kurang K kurang 1, A sama dengan 5% sama dengan T dalam kurung 0,05 dibagi 2 dibagi 39 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0,025 dibagi 36 yang hasilnya sama dengan 2,027.
Berdasarkan tabel di atas yaitu JT parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh X1 yaitu harga terhadap kepuasan konsumen yaitu Y adalah 0,06 lebih besar dari 0,05 dan nilai hitung 7,493 lebih besar dari 2,027, maka HO1 ditolak dan HA1 diterima. Artinya dapat pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen secara signifikan. Variabel X2 terhadap Y menunjukkan bahwa nilai signifikansi harga pokok X2 terhadap kepuasan konsumen Y adalah 0,050 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 2,028 lebih besar dari 2,027, maka HO1 ditolak dan HA1 diterima. Artinya dapat pengaruh harga produk terhadap kepuasan konsumen secara signifikan. Kemudian ada uji F. Berdasarkan uji F, maka nilai F 73,961 lebih besar dari 3,10 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka secara simultan variabel harga pokok kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen. Selanjutnya ada uji determinasi. Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,789 yang berarti kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel harga pokok dan pengaruh kualitas sebesar 78,9%. Jadi pada pembahasan hasil penelitian menunjukkan korelasi positif antara kualitas produk dan kepuasan konsumen. Terlihat dari nilai T hitung 7,493 yang mana lebih besar dari 2,027, maka HO1 ditolak dan HA1 diterima. Artinya dapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen secara signifikan. Kemudian nilai T hitung 2,028 lebih besar dari 2,027, maka HO1 ditolak dan HA1 diterima. Artinya dapat pengaruh harga produk terhadap kepuasan konsumen secara signifikan. Konsumen yang membeli produk berkualitas tinggi dengan fungsionalitas, ketahanan, dan estetika yang baik akan merasakan kepuasan yang lebih tinggi. Di sisi lain, harga produk menunjukkan hubungan yang berlawanan. Konsumen umumnya merasa lebih puas ketika membeli produk dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan nilai yang ditawarkan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi para penjual di TikTok Shop. Dengan memperhatikan kedua faktor ini, penjual di TikTok Shop dapat memaksimalkan kepuasan konsumen, meningkatkan loyalitas, dan mendorong pembelian berulang sehingga ultimately berkontribusi pada kesuksesan bisnis mereka di platform ini. Baik, sekian presentasi kami dari hasil uji SPSS. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelaku yang menjalankan bisnisnya di e-commerce TikTok Shop. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.